Millennials, selamat datang di rumah impianku. Kali ini kita bakal ngasih inspirasi menarik lagi dari dunia konstruksi. So, langsung aja nih, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Masih dengan kolaborasi yang sama antara Lazuardi Construction dengan CV Berkah Mitra Konstruksindo. Kali ini, kami diberi kepercayaan Yayasan Samudra Ilmu untuk mengerjakan gedung 3 lantai SD Islam Cahaya Ilmu di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Namun, yang bakal kita bahas di video ini hanya proses pekerjaan strukturnya saja. Untuk proses pekerjaan arsitektur dan hasil jadi bangunannya, bakal kita bahas di video selanjutnya. So, simak terus dan jangan lupa subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan sama info penuh inspirasi dari kami. Oke, sesuai dengan judul thumbnail nih, di pekerjaan kali ini memang ada banyak info-info menarik. Gimana enggak, pekerjaan struktur untuk gedung 3 lantai ini berhasil dikerjakan dalam waktu 5 minggu hanya dengan 8 orang tenaga kerja saja. Widih, keren ya! Padahal, struktur-struktur yang dikerjakan mempunyai dimensi yang cukup besar, seperti kolom yang memiliki ukuran 40 x 40 cm dan juga balok terbesar dengan dimensi ukuran 30 x 50 cm. Wah, apa ya rahasianya? Gimana bisa pekerjaan struktur gedung bertingkat dikerjakan secepat itu dengan tenaga kerja minim? Penasaran kan? Ikuti terus video ini karena bakal kita kupas tuntas secara gamblang. Sebelum kita bahas step kerjanya supaya bisa efisien, kita mesti tahu dulu nih, arti dari struktur bangunan. Struktur bangunan dapat diartikan sebagai elemen atau bagian yang merupakan pokok penting berdirinya suatu bangunan, seperti adanya pondasi, kolom, balok, plat lantai, sampai dengan struktur atap yang akan melindungi bangunan dari panas dan hujan. Jadi bisa dibilang, bangunan yang baik itu harus punya struktur kuat untuk menopangnya, sehingga terciptalah suatu bangunan yang kokoh dan sempurna. Wah, ternyata pekerjaan struktur bangunan itu mengandung beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain ya guys. Karena pada prinsipnya, fungsi dari struktur bangunan sendiri adalah meneruskan beban bangunan dari bagian paling atas ke bagian paling bawah, lalu menyebarkannya ke dalam tanah sehingga bangunan dapat tersokong dan berdiri dengan kokoh. Jadi nggak boleh sembarangan nih guys, butuh perencanaan dan perhitungan matang untuk menentukan dimensi-dimensi struktur yang akan dipakai. Oke, langsung aja kita masuk ke step kerja yang udah kita lakuin. Dimulai dari pondasi. Untuk pondasi, kali ini kita menggunakan pondasi footplate atau cakar ayam dengan ukuran 1,2 x 1,2 meter dan kedalaman 1,5 meter. Tidak ada yang spesial dari step ini. Langkah kerjanya sudah umum dilakukan dengan menyiapkan galian tanahnya terlebih dahulu, membuat lantai kerjanya, sampai akhirnya eksekusi pondasi footplate-nya. Untuk bahan dari footplate sendiri terbuat dari beton bertulang, di mana bahan ini juga kami terapkan pada pembuatan elemen-elemen struktur lainnya, yaitu kolom, balok, plat lantai, dan juga tangga. Beton bertulang sendiri adalah suatu material yang menggabungkan dua bahan, yaitu beton dan tulangan baja. Jadi pada prakteknya, tulangan baja akan dirangkai lebih dulu sebelum akhirnya dilakukan pengecoran dan terbungkus oleh beton. Lanjut ke step berikutnya, adalah pembuatan kolom struktur di mana kolom ini terhubung langsung dan menerus dari footplate sampai dengan kolom struktur paling atas di lantai 3. Kolom atau yang sering kita kenal sebagai tiang bangunan ini merupakan komponen bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai penyalur beban yang berasal dari struktur atap, balok, dan juga pelat lantai yang kemudian akan disalurkan langsung ke dalam footplate. Pada pekerjaan kali ini, kolom yang kami buat memiliki dimensi ukuran 40 x 40 cm dengan bahan dari beton bertulang.
Untuk proses pekerjaan kolom di lantai 1 memang tidak ada yang spesial. Langkah kerjanya pun juga sudah umum dilakukan, dimulai dari menyiapkan tulangan besinya. Membungkus tulangan tersebut dengan backcasting sampai akhirnya dilakukan pengecoran di lokasi. Namun, hal ini tidak bisa kami lakukan untuk pekerjaan kolom yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Mengingat jumlah tenaga kerja kami yang hanya 8 orang saja. Lantas, bagaimana kami melakukannya? Dibutuhkan pemikiran dan strategi yang tepat untuk melakukan pekerjaan pengecoran pada gedung bertingkat. Efisiensi dan efektivitas menjadi prioritas utama kami dalam melakukan pekerjaan ini. Sebenarnya, ada beberapa cara yang sudah biasa digunakan. Pertama, bisa dengan estafet dari bawah ke atas. Tentu saja hal ini tidak kami lakukan, mengingat untuk cara ini membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, waktu pelaksanaan yang lama, dan jelas ini sangat tidak efektif dan efisien. Cara kedua, bisa menggunakan beton ready mix. Namun, cara ini juga tidak kami lakukan. Karena menurut saya pribadi, cara ini kurang efisien dari segi pembuatan backcasting di lapangan, di mana kita harus menyiapkan banyak backcasting untuk area-area yang mau dicor. Ditambah lagi, tidak semua lokasi proyek bisa leluasa untuk mendatangkan konkrit pump truck dan juga truk molen yang ukurannya sangat besar. Mengingat lokasi proyek yang tidak terlalu luas dan juga ada di area padat kendaraan. Lantas, bagaimana cara kami bekerja? Ada satu alat canggih yang sangat membantu kami dalam melakukan pekerjaan ini. Kami menyebutnya Mini Static Tower Crane. Mini Static Tower Crane adalah salah satu jenis alat berat yang memiliki fungsi mengangkat berbagai macam jenis material ke atas bangunan. Alat ini mempunyai bentuk seperti menara dan kami gunakan untuk membantu mengerjakan konstruksi bangunan-bangunan bertingkat. Kami menyebutnya mini karena tower crane ini hanya dapat menyupport gedung sampai tingkat 5 dengan ketinggian maksimal 30 meter saja. Namun, meskipun begitu, beban yang dapat diangkat alat ini bisa mencapai 1 ton ya guys. Wah, keren sekali ya! Mini Static Tower Crane ini terdiri dari 2 bagian, yaitu section dan bucket lift. Section adalah bagian yang digunakan sebagai rangka berupa besi siku yang saling terhubung menggunakan mur baut dan berdiri di atas pondasi tower yang sudah dicor. Sedangkan bucket lift merupakan wadah untuk menunjang kebutuhan konstruksi yang disertai dengan tali seling dan mesin penggerak. Untuk mesin penggeraknya, kami gunakan mesin diesel yang sudah dimodifikasi. Jadi ada tuas gas untuk menambah power saat bucket lift naik, dan ada tuas rem untuk mengerem bucket lift saat turun. Dengan adanya alat ini sangat membantu dan memudahkan kami dalam membawa material cor beton ke atas bangunan. Material cor yang dibuat dengan mesin molen dituangkan ke ember tong bekas cat, kemudian dibawa ke atas dengan mini tower crane. Sesampainya di atas, kami menggunakan hand pallet merek Crisbo untuk mendekatkan ember tong ke kolom-kolom yang mau dicor. Dari hand pallet, ember tong diangkat dengan bantuan electric hoist ke atas kolom sebelum akhirnya material cor beton dituangkan ke dalam kolom. Teknik itulah yang kita pakai untuk mengecor kolom di lantai 2 dan lantai 3. Dengan cara tersebut, kami dapat melakukan pekerjaan pengecoran di gedung bertingkat hanya dengan 8 orang saja. 4 orang di lantai atas dan 4 orang lainnya membuat material cor beton di bawah. Dari segi waktu dan biaya, ini adalah cara paling efektif dan efisien yang kami lakukan. Kalau proyek yang dikerjakan lebih besar, maka kita bisa menambah jumlah tenaga kerja dan juga jumlah mini tower crane supaya pekerjaan bisa tetap efektif, efisien, dan on schedule. Setelah kolom selesai dicor semua, step selanjutnya adalah membuat balok. Balok adalah struktur melintang yang menopang beban horizontal.
Balok berfungsi untuk mentransfer beban menuju kolom penopang di bawahnya. Untuk membuat balok, kita harus menyiapkan backcastingnya lebih dulu. Langkah awal yang kami lakukan adalah membuat perancah. Kami memilih untuk menggunakan perancah scaffolding karena mudah dirakit, fleksibel, praktis, dan gampang diatur naik turunnya. Setelah perancah selesai dirakit, kita membuat alas dari backcasting atau biasa disebut bodeman. Bodeman jadi, lanjut ngerangkai besi tulangan. Besi tulangan jadi, lanjut nutup backcasting dan bikin perkuatannya sampai akhirnya balok siap untuk dicor. Proses pengecoran balok menggunakan cara yang sama dengan kolom. Bedanya, ketika ember tong berisi cor-coran sampai di atas, akan dipanggul oleh 2 orang. Sebelum akhirnya cor-coran dituangkan ke backcasting balok. Setelah pengecoran selesai, penutup backcasting bisa langsung dilepas keesokan harinya. Balok pun sudah siap untuk ditumpangi pelat lantai. Untuk bodeman dan perancah scaffolding baru bisa dibongkar setelah 2 minggu ketika beton bertulang sudah kuat betul dan matang secara sempurna. Selanjutnya adalah pekerjaan plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak langsung terletak di atas tanah. Dengan kata lain, plat lantai merupakan tingkat pembatas antara lantai bawah dengan lantai di atasnya. Salah satu kunci cepatnya kinerja kami ada di pekerjaan plat lantai. Ya, karena kami memakai produk Fly Slab. Fly Slab adalah plat lantai yang dicetak precast. Sehingga ketika pengerjaan balok di lapangan sudah selesai, Fly Slab ini bisa langsung dipasang di atasnya. Sangat cepat dan efektif. Sebagai gambaran, untuk proyek ini dengan luas area mencapai 175 meter persegi tiap lantainya, waktu yang dibutuhkan untuk memasang Fly Slab hanya 4 hari saja. Setelah itu, bisa langsung mengerjakan kolom di lantai atasnya. Cepat sekali. Wah, siapa nih yang baru tahu produk Fly Slab guys? Jadi Fly Slab ini sudah dicetak di suatu workshop dan dibawa ke lokasi proyek menggunakan truk kren. Ukuran dari Fly Slab bisa menyesuaikan bentangan dari balok yang ada di lapangan. Ketika sampai di lokasi, Fly Slab dinaikkan terlebih dahulu menggunakan truk kren. Kalau pemasangannya sudah semakin jauh, Fly Slab dilangsir menggunakan hand pallet atau bisa juga digeser dengan linggis. Setelah Fly Slab terpasang semua di atas balok, proses selanjutnya adalah menyetel kaki-kaki sehingga elevasi dari Fly Slab sama rata. Tak lupa setiap sabungan dilas juga sehingga setiap Fly Slab terkoneksi antara satu dengan lainnya. Proses terakhir adalah melakukan pengecoran di sela-sela Fly Slab yang sudah disambung las tadi. Nah, ketika pekerjaan struktur sudah selesai, di atas Fly Slab ini bisa langsung dipasang keramik atau granit ya guys. Jadi bisa dibayangkan banyaknya benefit yang didapat dari produk ini, mulai dari pemakaian tenaga kerja yang lebih sedikit, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, sampai efisiensi material di lapangan. Karena backcasting dan perancah yang dibuat cuma sedikit, yaitu untuk pekerjaan kolom dan balok saja. Meskipun begitu, ada juga kekurangan dari Fly Slab. Karena memang produk ini seperti puzzle, jadi riskan terhadap bocor. Sehingga untuk dak kamar mandi dan juga rooftop, kami menggunakan pelat lantai manual. Untuk dak kamar mandi memakai backcasting triplek, dan untuk rooftop memakai bondek dengan tulangan wire mesh, karena memang area yang di dak cukup luas. Yang perlu dicatat dari proses ini adalah posisi pralon sebagai jalur air harus sudah fix, karena pralon ini nantinya akan ditanam dalam backcasting sampai akhirnya dicor. Untuk proses pengecoran sendiri sama seperti saat mengecor kolom dan balok di atas tadi ya guys. Dan untuk item terakhir dalam rangkaian pekerjaan struktur kali ini adalah pekerjaan atap. Atap adalah bagian penutup atas yang berfungsi melindungi area dalam bangunan dari berbagai macam cuaca dan benda asing yang jatuh. Pada pekerjaan atap kali ini, kami memilih menggunakan bentuk atap limasan dengan rancangan kuda-kuda Cremona dari bahan baja profil siku.
Jadi, masing-masing rangka batang siku kita satukan pada satu simpul menggunakan bahan plat baja. Kemudian antara plat baja dan batang siku tersebut kita sambung menggunakan mur dan baut. Setelah kuda-kuda terpasang, lanjut ke pemasangan gording menggunakan bahan baja profil CNP. Tak lupa dipasang juga trek stangnya. Trek stang berguna untuk mengikat, mengencangkan, serta meluruskan gording, sehingga rangkaian gording tersebut menjadi kuat dan kokoh. Baru setelah proses tersebut selesai, masuk ke step akhir, yaitu memasang penutup atapnya. Kami memakai penutup atap galvalum dengan ketebalan 0,35 mm. Sebelum galvalum dipasang, kami menyiapkan aluminium foilnya terlebih dahulu. Aluminium foil berfungsi sebagai peredam panas, pencegah kebocoran, sekaligus dapat mereduksi suara hujan, sehingga di dalam bangunan tidak berisik. Wah, ternyata pemasangan atap sendiri cukup complicated ya guys. Nah, itu tadi step-step yang sudah kami lakukan dalam melakukan pekerjaan struktur gedung bertingkat 3 lantai. Silahkan like, komen, dan subscribe jika video ini menginspirasi. Dan jika ada teman-teman yang mau menggunakan jasa kami, silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini melalui chat WhatsApp ya. Namun mohon maaf, kami hanya bisa melayani pembangunan di area daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah saja, karena keterbatasan SDM dan supaya kami bisa maksimal dalam melakukan pengawasan di lapangan. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. See you! Saat ini, perkembangan dunia konstruksi sangatlah menarik. Apalagi mengingat jumlah populasi manusia yang terus bertambah, sedangkan ketersediaan lahan yang ada sangatlah terbatas. Bangunan tingkat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan ini. Kami akan selalu berusaha untuk berbenah dan menciptakan inovasi-inovasi sehingga akan banyak kemudahan dalam mewujudkan bangunan tingkat ini. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Saya Ilham Binar Lazuardi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.